Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi rahmat, hidayah, inayah dan kesehatan sehingga kita bisa dipertemukan dalam thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan membahas di mata kuliah mikroprosesor, yaitu yang pertama adalah bahasan kita tentang sejarah mikroprosesor. Mungkin teman-teman sudah sedikit paham ya tentang mikroprosesor. Namun kita akan mengulas kembali tentang yang pertama, yaitu kita akan mengulas tentang sejarah mikroprosesor. Kemudian bahasan kita yang kedua adalah teknologi yang digunakan pada mikroprosesor. Bahasan selanjutnya adalah konsep pemrograman dalam mikroprosesor. Nah, teman-teman bisa lihat kita menulisnya menggunakan mikropi, ya, itu artinya adalah mikroprosesor. Kemudian di bahasan yang terakhir kita akan membahas tentang perbedaan dari mikroprosesor dan mikrocontroller itu sendiri. Jadi nanti teman-teman kita akan menguraikan secara detail bagaimana tentang perbedaannya antara mikroprosesor dan mikrocontroller. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang sejarah mikroprosesor. Yang pertama, mikroprosesor itu ditemukan pada tahun 1971. Teman-teman bisa lihat di sini ya, bentuk dari mikroprosesor kita, ya, ini sebuah IC, ya, bentuk sebuah IC yang di dalamnya banyak sekali terdapat komponen-komponen. Ya, salah satu komponennya adalah kapasitor, transistor, dan IC atau biasa disebut dengan integrated circuit. Ya. Pada tahun 1971 ini, ya, perusahaan yang memproduksi mikroprosesor adalah Intel Corporation. Ini adalah mikroprosesor yang pertama. Ini yang disebarluaskan. Artinya di sini adalah dikomersilkan. Kemudian mikroprosesor apa yang diproduksi pertama kali? Nah, yang diproduksi adalah chip 4004. Nah, di dalam chip 4004 ini terdapat sebanyak 4 bit, ya. Artinya 4 bit ya, teman-teman bisa lihat ya. 4 bit berarti kalau kita kembangkan di sini dalam perhitungan digital, ini adalah besarnya data yang bisa disimpan. Sebanyak 4 bit. Kemudian chip selanjutnya yang diproduksi oleh Intel Corporation, nah, itu adalah chip 8008. Nah, di situ ada serial numbernya 8008. Artinya di situ dia menggunakan 8 bit. Ya, kalau diibaratkan sebuah jalan, bit itu adalah lebar jalannya. Nah, kalau 1 bit, misalkan saja lebar jalannya adalah 1 meter. Kalau kita menggunakan 4 bit, berarti kita menggunakan 4 meter lebar jalan kita. Nah, kemudian chip yang selanjutnya adalah 8008. Nah, dia menggunakan 8 bit, sehingga dia lebih lebar lagi. Ya, sebanyak 8 meter yang dipakai. Ini diibaratkan sebagai sebuah jalan. Oke, selanjutnya pada tahun 1999, ya, ini adalah yang pertama kali ya Intel mengeluarkan Pentium 3. Ya, Pentium 3. Ini adalah keluarga besarnya dari prosesor Pentium
tipe R. Nah, selanjutnya pada tahun 2005, ya, bentuk dari mikroprosesor sendiri sudah mulai berubah, ya. Mulai berubah. Ya. Kenapa? Bentuknya sudah semakin kecil. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya sudah besar, tapi di sini semakin kecil, tapi dengan kapasitas yang semakin besar. Ya. Frekuensi yang digunakan semakin tinggi. Ya. Kemudian pada tahun 2006, ya, diperkenalkan keluarga baru dari Intel Core. Nah, keluarga barunya adalah Intel dengan Core i, ya, teman-teman bisa lihat i, ya, entah itu i3, i5, i7, i9 atau i11. Nah, itu adalah keluarga besar dari Intel Core. Ya. Kalau sebelum-sebelumnya menggunakan Intel Pentium, nah keluarga yang terbaru adalah keluarga yang termuda menggunakan Intel Core. Oke. Kita akan coba bahas, ya, perbedaan dari prosesor-prosesor yang dikeluarkan oleh Intel. Teman-teman bisa lihat, ya. Nama prosesornya 8080 ini adalah sebuah tipe, ya, tipe prosesornya. Ya. Kemudian teman-teman bisa lihat, nah, kapasitas transistor yang digunakan. Nah, kalau 8080 dia menggunakan kapasitas transistor sebanyak 6000 transistor, ya, di dalam chip IC-nya itu. Kemudian clock speed-nya, nah, itu 2 MHz. Data width-nya, data yang di dalamnya yang bisa ditanamkan di situ, di flash di situ adalah sebanyak 8 bit. Kemudian di tahun 79 ada kenaikan lagi, ya, 8088. Nah, jumlah transistornya semakin banyak, ada 29.000. Clock speed-nya juga naik jadi 5 MHz. Ya. Data yang bisa dipakai 16 bit, ya, 16 bit. Tapi juga ada yang masih 8 bit. Artinya di situ 8088 ini ada beberapa seri. Yang seri menggunakan 16 bit dan menggunakan 8 bit. Kemudian seri yang lebih mudah lagi yaitu 80286. Nah, ini sudah dipakai untuk komputer, ya, komputer tipe lama, ya. Itu menggunakan 134.000 transistor. Clock yang dipakai 6 MHz. Jadi sudah ada kenaikan, ya. Dari yang sebelumnya hanya memakai 29.000, sekarang sudah naik jadi 134.000 transistor. Data width-nya, ya, itu bisa menggunakan 16 bit, ya, 16 bit. Cukup besar. Kemudian 80386, nah, ini adiknya dari 80286. Ini sudah hampir dua kali lipatnya penggunaan material yang dipakai. Itu transistornya dipakai sudah 275.000. Frekuensinya sudah naik lebih tinggi, ya. Kalau sebelumnya hanya 6 MHz, sekarang sudah 16 MHz. Data width-nya juga sama, dia lebih tinggi lagi sebanyak 32 bit, ya, 32 bit. Kalau dibayangkan saja, ya, dibayangkan saja berapa desimal yang bisa dia gunakan adalah 2 pangkat 32 bit. Ini adalah jumlah dari desimal yang bisa terpakai. Artinya angka-angka yang bisa termuat dalam mikroprosesor tadi sebanyak 2 pangkat 32. Kemudian di tahun 1989 prosesornya keluar lagi, ya, 80486. Jumlah transistornya ada 1.200.000. Nah, ini sudah sangat-sangat mulai berubah ini, ya. Kalau tadi hanya sekitar ratusan, sekarang sudah dalam bentuk jutaan, ya, jutaan transistor yang dipakai.
clock speednya juga berubah, tambah ya, tambah lebih cepat lagi. Dia sudah 25 MHz. Namun data width-nya ya itu masih 32 bit. Tapi di sini sudah ada kenaikan dari clock speed-nya. Nah, di era-era Pentium ya sekitar tahun 1993 ini sudah naik lagi ya. Jumlah material yang dipakai untuk membentuk sebuah chip ya menjadi 3.100.000 transistor. Ya. Kemudian clock speed-nya berubah, naik jadi 60 MHz. Kemudian data width-nya menggunakan dua seri ya, pakai seri yang 32 bit dengan seri 64 bit. Nah, itu adalah Pentium. Ya, Pentium pertama kali muncul. Bisa dikatakan sebagai Pentium 1. Kemudian kalau untuk Pentium 2 tahun 1997 ada 7.500.000 transistor. Ini adalah digunakan hanya sebagai transistor logik saja ya. Clock speed-nya sudah mulai naik berlipat-lipat ya. Yang tadinya 60 MHz sekarang sudah 233 MHz. Data bit ya juga sama, dia masih menggunakan 32 atau 64 bit. Kemudian yang ketiga, tahun 1999 keluar Pentium 3. Ya, jumlah transistornya sudah mencapai 9 juta ya, 9.500.000. Clock speed-nya dia sudah mampu sampai 450 MHz. Data bit-nya 32 bit maupun 64 bit. Oke, kita lanjutkan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini adalah bentuk fisik dari sebuah mikroprosesor. Kita contohkan adalah Pentium 4. Ya. Namun di dalamnya teman-teman kalau lihat ini pakai mikroskop ini ya. Di dalamnya seperti ini ya. Ini adalah rangkaian-rangkaian. Di situ ada transistor, ada dioda, ada kapasitor. Jadi satu ini ya, jadi satu. Dirangkai sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah sistem sebagai mikroprosesornya. Oke. Sekarang kita coba ya, kita coba lihat perbedaan antara mikroprosesor dengan microcontroller ya. Kalau mikroprosesor itu biasa digunakan sebagai general purpose ya. General purpose itu adalah bisa dipakai di mana saja ya, ya umum dipakai ya. Contohnya adalah penggunaan pada CPU, pada komputer ya, Central Processing Unit. Nah, itu di CPU komputer. Kemudian kalau mikroprosesor ya tidak punya RAM. Jadi tidak punya RAM, tidak punya ROM, tidak punya I/O, hanya punya apa? Chip saja. Chip CPU saja ya, itu adalah mikroprosesor. Teman-teman bisa lihat di sini ya, gambar ini ya, General Purpose Microprocessor System. Nah, kalau dia mau digunakan sebagai prosesor dalam sebuah sistem, baik itu dalam komputer, ini harus ditambahkan RAM, ROM, I/O, ada timer, ada serial COM pada potnya. Ini harus ditambahkan. Artinya apa? Mikroprosesor itu berdiri sendiri. Ya, dia berdiri sendiri. Tidak bisa langsung dipakai. Dia harus ditambah dengan memori, I/O, timer, sama serial COM. Nah, ini interface-nya. Ya. Kemudian sistemnya seperti apa? Ya, teman-teman bisa lihat. Ya. Ini adalah sebuah diagram blok dari mikroprosesor. Teman-teman bisa lihat di sini ada input device, kemudian di mikroprosesor sendiri terdapat yang namanya ALU, algoritma logic unit. Ya, di sini ada control unitnya, ada register array-nya. Kemudian memory unit ini ada dari RAM sama ROM. Ya, ini berada di luar. Kemudian untuk outputnya, ya ini harus menggunakan I/O sendiri. Ya. Komunikasinya menggunakan interface. Oke. Kita lewati aja ya.
Nah, ini sebenarnya sama ya, sama dengan yang tadi di atas. Ya, hanya saja ini ada, teman-teman bisa lihat arah ya, arah dari komunikasi data. Ya, arah komunikasinya data dari mana? Ya, mikroprosesor bisa dual arah ya. Input port bisa hanya satu saja. Nah, kalau I/O sama, hanya output saja. ROM dan RAM ini bisa double arah ya, dua arah juga. Oke, sekarang kalau kita menggunakan microcontroller, nah ini hanya gunakan spesial, spesial atau biasa disebut dengan specific purpose microprocessor. Jadi dia khusus dipakai pada sistem-sistem tertentu saja. Ya. Contoh penggunaan pada sebuah komputer yang kecil atau smaller komputer. Nah, kemudian dia kondisinya adalah on chip, ya, on chip. On chip itu maksudnya seperti apa? On chip itu di dalamnya ada CPU, nah, ada RAM, ada ROM, ada I/O, ada timer atau counter, ada serial COM-nya. Nah, ini jadi satu dalam sebuah IC. Ini namanya single chip atau biasa disebut dengan on chip. Nah, sangat berbeda kan dengan kalau kita menggunakan mikroprosesor. Jadi kalau mikroprosesor berdiri sendiri hanya CPU saja, tapi kalau microcontroller dia kondisinya adalah dalam satu chip, on chip. Sudah ada RAM, ROM, I/O, timer, serial COM sudah jadi satu. Sehingga dia langsung bisa dipakai ya, artinya dia langsung siap, tinggal diprogram, langsung bisa digunakan untuk mengontrol atau memonitor suatu sistem. Sistem seperti apa? Ya tergantung dari usernya. Usernya mau menggunakan sebagai apa? Contohnya digunakan untuk monitoring memasak, monitoring menanak nasi, ya mau monitoring mencuci atau kontrol-kontrol seperti itu. Nah, itu bisa saja dilakukan. Artinya dia siap dilakukan hanya dalam menggunakan satu chip sebuah mikroprosesor. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.